Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan sehat, tetap semangat dalam belajar sejarah supaya kita bisa cerdas belajar dari sejarah. Di kesempatan ini kita akan menjelaskan tentang atau akan membedah kisi-kisi di penilaian akhir semester ganjil tahun pembelajaran ini. Silakan diikuti, selamat belajar, tetap semangat, semoga sukses. Siswa dapat mengidentifikasi agama dan kepercayaan yang dianut masyarakat Indonesia sebelum Islam dengan benar. Kalau kita analisa sebelum agama Islam itu hadir di Indonesia, maka dalam aspek kepercayaan sudah ada animisme dan dinamisme ya. Kalau animisme berarti kepercayaan terhadap kekuatan roh gitu kan. Kalau dinamisme yang disembah bukan kekuatan rohnya, tapi yang disembah adalah bendanya. Itu sudah ada kepercayaan dari hal-hal seperti itu, animisme dan dinamisme. Kemudian cara penyebaran Islam. Cara pertama penyebaran Islam yang ada di Indonesia. Tentu kita bisa melihat bahwa cara pertama itu karena agama Islam datang dari Arab, dari Makkah, kemudian melalui jalur laut, mesti cara pertama penyebaran Islam itu dengan cara perdagangan ya. Kemudian cara penyebaran Islam dengan benar, masih cara penyebaran agama Islam ya. Jadi misalnya saja kan ada yang cara perdagangan seperti tadi yang pertama, yang kedua tentu setelah nanti masyarakat muslimnya berinteraksi, tentu ada ketertarikan antara pendatang dengan pribumi, maka terjadi misalnya pernikahan. Nah, pernikahan itu juga menjadi salah satu cara penyebaran agama Islam, karena nanti pribumi misalnya putri atau perempuan pribumi yang belum beragama Islam sebelum masuk ke dalam atau dia lakukan akad nikah, maka masuk Islam terlebih dahulu membaca syahadat. Maka di samping tadi perdagangan, maka pernikahan pun menjadi salah satu cara penyebaran agama Islam yang ada di Indonesia. Kemudian masih tentang cara penyebaran agama Islam yang ada di Indonesia. Tentu cara lainnya adalah dengan cara misalnya seni ya. Ada pertunjukan seni ya oleh orang-orang Islam. Maka di sana juga walaupun seperti kesenian biasa-biasa saja, tapi sebenarnya muatannya, kontennya adalah tentang ajaran Islam. Maka bisa jadi seni sebagai cara Islamisasi atau penyebaran Islam di Indonesia. Kemudian dengan cara tasawuf juga ada lagi. Jadi bagaimana ya bahwa mereka didekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagaimana ada satu doktrin, ada satu ajaran untuk mendekatkan manusia dengan Allah. Maka disebut dengan pendekatannya tasawuf dalam penyebaran Islam yang ada di Indonesia. Nah, kemudian nomor 6, cara penyebaran Islam oleh Sunan Kalijaga. Tentu Sunan Kalijaga sangat terkenal dengan seninya. Maka dalam hal ini, dalam aspek kisi-kisi nomor 6 ini berarti bagaimana Sunan Kalijaga menyebarkan Islam dengan cara seni. Kemudian cara nomor 7 ya, bagaimana agama Islam itu menyebar menjadi sebuah komunitas yang ada di pesisir pantai, kemudian komunitasnya itu dikenal dengan masyarakat apa gitu kan. Maka istilahnya ada masyarakat Pekojan ya, masyarakat yang saat itu memang sebagai komunitas Islam awal. Kemudian sekarang nomor 8, jadi siswa bisa mengidentifikasi bukti teori Makkah dengan benar. Teori Makkah berarti teori yang menyatakan bahwa agama Islam masuk ke Nusantara pada abad ke-1 Hijriah ya, abad ke-1 Hijriah atau abad ke-7 Masehi. Bagaimana buktinya, teori Makkahnya? Misalnya saja bahwa orang-orang Makkah atau orang-orang dari Timur Tengah sudah menjalin perniagaan dengan orang-orang yang ada di Nusantara sejak abad ke-6 ke-7 Masehi. Artinya apa? Sudah ada interaksi masuknya agama Islam ke Nusantara, kan begitu ya. Kemudian nomor 9, dapat menyebutkan teori masuknya Islam ke Indonesia.
Kalau tadi ada teori Mekah, kemudian ada teori Persia. Teori Persia itu berarti agama Islam masuk ke Nusantara melalui Persia. Persia kalau sekarang adalah negara Iran ya. Terutama dari sana masuknya dalam tanda kutip yang bisa kita identifikasi adalah ajaran Syiah yang datang ke Indonesia. Misalnya saja tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi pada atau peringatan pada tanggal 10 Muharram atau hari Asyura. Nah, kemudian nomor 10 bukti teori Gujarat ya. Jadi Gujarat itu berarti Islam masuk ke Indonesia berasal dari India atau Gujarat. Apa buktinya? Misalnya saja hubungan antara Indonesia dengan India sudah lama terjalin. Itu menjadi bukti. Kemudian batu nisan Sultan Malik As-Saleh juga angka tahunnya bercorak khas Gujarat, corak khas India. Berarti itu ada bukti yang nyata yang jelas bahwa Islam berasal dari India. Nanti silakan kalian eksplorasi ya bukti-bukti yang lain untuk mengidentifikasi ketika ada soal seperti ini. Kemudian nomor 11, jalur masuknya Islam dari Arab ke Indonesia dengan benar. Jadi ada dua jalur, yaitu jalur utara dan jalur selatan, yang dua-duanya sama-sama berasal dari Arab atau berasal dari Mekah. Kalian eksplorasi lagi nanti silakan ya. Nomor 12, seni dan budaya Indonesia yang bernuansa Islam dengan benar. Nah, jadi misalnya saja di Indonesia itu banyak seni dan budaya yang hasil akulturasi ya. Misalnya saja ada qasidah ya, ada tari zapin, ada kaligrafi, itu juga merupakan seni ya, seni budaya yang bernuansa Islam. Kemudian nomor 13, tokoh muslim Indonesia yang sukses dalam bidang perekonomian. Tokoh muslim yang sukses di bidang perekonomian. Berarti ini kita lihat ya, ini bisa dihubungkan dengan sejarah Indonesia atau sejarah Indonesia ya. Tokoh-tokoh yang terkenal misalnya ada Insinyur Soekarno, apakah tokoh bidang ekonomi gitu kan. Tapi paling tidak yang paling terkenal bagi kita tentu adalah Muhammad Hatta ya, yang biasa menjadi disebut dengan Bapak Ekonomi Indonesia. Kemudian nomor 14, faktor yang menyebabkan Islam mudah diterima masyarakat Indonesia. Faktornya banyak, misalnya satu, Islam tidak mengenal kasta. Kemudian yang kedua, agama Islam itu atau orang masuk Islam secara sangat mudah, cukup mengucap 2 kalimat syahadat. Kemudian upacara keagamaan dalam Islam sangat sederhana, tidak memberatkan, tidak menyulitkan. Kemudian di samping itu ya, ajaran Islam sifatnya bisa terjalin akulturasi dengan budaya setempat. Jadi budaya setempatnya masih terpelihara, tetapi materinya, ajarannya sudah diganti menjadi ajaran Islam. Nah, kemudian nomor 15, lokasi kerajaan. Dapat menyebutkan nama kerajaan dengan benar. Berarti kalian ceklah masing-masing kerajaan yang ada di Indonesia, kerajaan Islam di berbagai lokasinya. Misalnya Demak ya, di Bintoro. Misalnya lagi kerajaan Islam Mataram gitu ya, berawal dari tanah Mentau ya, di Yogyakarta. Nah, ini merupakan salah satu identifikasi dari aspek tempat kerajaan Islam gitu kan. Kemudian ada lagi misalnya kerajaan Samudra Pasai ya, atau misalnya lagi kerajaan Aceh Darussalam. Nah, ini juga dalam aspek wilayahnya berarti berada di wilayah Sumatera bagian utara. Nah, kemudian cara Sultan Zainal Abidin ya, dari kerajaan Samudra Pasai dalam menyebarkan agama Islam. Zainal Abidin sangat aktif mengirimkan para mubalik gitu ya, terutama ke wilayah Jawa ya. Jadi seperti misalnya mengirimkan Maulana Malik Ibrahim. Nah,
atau juga mengirimkan Maulana Ishaq. Itu adalah peran besar dari Sultan Zainal Abidin dari kerajaan Samudra Pasai. Kemudian nomor 17, dapat menyebutkan nama raja pertama kerajaan Aceh Darussalam. Ini mudah lah, tinggal kalian nanti lihat di buku bisa menyebutkan. Kemudian 18, siswa dapat menyebutkan nama kerajaan Islam pertama di Jawa. Dilihat dari runtutan kronologisnya, tentu yang pertama kali di Jawa adalah kerajaan Demak. Dan ini bisa kalian baca langsung lah kalau seperti ini, kisi-kisinya sudah bisa dicek ya. Kemudian peninggalan kerajaan Demak. Peninggalan kerajaan Demak. Misalnya saja ya, kalau kita ke Demak kan masih ada tuh Masjid Demak, kan masih ada. Berarti itu salah satu peninggalan dari kerajaan Demak. Kalau misalnya makam Raden Fatah ya ada, tapi bukan merupakan peninggalan dalam aspek kerajaan, dalam aspek peradabannya kalau itu ya. Nah, kemudian nomor berikutnya, peninggalan kerajaan Mataram dengan benar ya. Peninggalan kerajaan Mataram. Misalnya saja kerajaan Mataram itu yang terkenal ada dua. Yang pertama adalah kalender Islam Jawa gitu kan, hasil peninggalan Sultan Agung Hanyokrokusumo. Kemudian ada lagi misalnya upacara atau perayaan sekaten. Nah, itu juga merupakan salah satu peninggalan dari kerajaan Mataram. Nah, kemudian siswa dapat menyebutkan nama-nama wilayah yang menjadi daerah penyebaran agama Islam dengan benar ya. Nah, kalau ini misalnya kalian identifikasi nanti kerajaan Demak wilayah mana saja tuh ya. Dan lagi ke Sultan Cirebon wilayah mana lagi. Nah, paling tidak kalian analisanya begini, kerajaan seperti kerajaan Cirebon, kerajaan Demak ya, kerajaan Banten itu adalah kerajaan yang memang menguasai pesisir laut. Sedangkan kerajaan yang berada di pedalaman yang tidak di pesisir laut adalah kerajaan Mataram. Maka kerajaan Mataram itu adalah kerajaan yang penopang perekonomiannya adalah agraris atau pertanian. Sementara seperti kerajaan Demak, kerajaan Banten, kerajaan Cirebon, maka merupakan kerajaan maritim, di mana perekonomiannya berasal dari kelautan. Nah, kemudian 22, menyebutkan masa yang dialami Kesultanan Banten pada masa Sultan Ageng Tirtayasa ya. Jadi pada masa Sultan Ageng Tirtayasa itu kan kerajaan Banten mencapai puncak kejayaan. Bahkan ada beberapa orang Eropa yang bekerja di kerajaan Banten. Jadi pada masa Sultan Ageng Tirtayasa mencapai puncak kejayaan. Kemudian julukan yang diberikan kepada Sultan Hasanuddin. Nah, ini kita sangat paham ya atas keberaniannya dijuluki dengan apa? Ayam jantan dari timur ya. Kemudian nomor 24 menyebutkan ibrah dan semangat pendiri kerajaan Islam di Sulawesi. Ibrah itu semangat, bisa hikmah ya, bisa spirit, bisa keteladanan yang bisa diperhatikan di zaman sekarang, itu namanya ibrah. Tentu kalau semangat tokoh pendiri kerajaan Islam berarti ada semangat keislaman di situ, semangat untuk pantang menyerah ya, semangat untuk berjuang ya, semangat keikhlasan tanpa pamrih, dan itu semua dilakukan dan bisa diterapkan spiritnya di zaman sekarang. Kemudian 25, siswa menyebutkan prestasi kerajaan Ternate. Ya, kerajaan Ternate itu merupakan kerajaan yang memang kalau bahasa kita juga kerajaan yang sifatnya ya maritim ya. Kemudian nomor 26,
menyebutkan tokoh yang merupakan alumni pesantren dan pernah menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia dengan benar. Ya tinggal kalian eksplor. Kalau ini ada di buku semua lah, yang sifatnya biografis ketokohan nama-nama tidak perlu dibahas ya. Yang dibahas hanya kisi-kisi yang sifatnya mungkin masih agak biasa saja. Kemudian nama pondok pesantren dan nama pendirinya, nah juga sama. Silakan identifikasi oleh kalian nama pesantrennya apa, pendirinya juga siapa ya, di buku yang sudah di-share itu. Kemudian nomor 8, organisasi kemasyarakatan yang ikut berperan besar dalam berjuang melawan penjajah, tentunya konteksnya di Indonesia ya. Kita tahu nih yang untuk nomor 8 ya. Kalau ormasnya nanti silahkan kalian eksplorasi di buku, tapi ada salah satu yang sering kita peringati sebagai hari santri ya, hasil dari resolusi jihad itu. Nah, jadi resolusi jihad itu adalah dari Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Kemudian nomor 9, pondok pesantren yang ada di Sulawesi. Nah, ini tinggal kalian sebutkan saja, identifikasi lah, silakan eksplorasi ya. Nomor 30, pelajaran yang diambil dari Cokro Aminoto dengan benar. Nah, tentu Cokro Aminoto konteksnya ini adalah konsep pesantren, berarti belajar agama. Nah, bagaimana nanti kalian bisa menarasikannya ketika sudah ada soal nanti. Kemudian nomor 31, nama alumni Ponpes yang menjadi sastrawan terkenal di Indonesia. Nah, tinggal dibaca, kalau inilah ada di buku langsung tersebut namanya. Kemudian siswa dapat menyebutkan hikmah dari peristiwa tersebut. Nah, ini kurang jelas sih nomor 32. Ceritanya cerita apa? Tentang apa? Sehingga kalau belum jelas ceritanya belum bisa dibedah kisi-kisi. Ya, jadi nanti tunggu saja ceritanya apa, kemudian peristiwa tersebut mengandung hikmah apa untuk kita. Nomor 33, disajikan tabel, siswa dapat mengidentifikasi ponpes yang ada di Jawa Barat dengan benar. Silahkan tunggu tabelnya ya, kalian tinggal mengidentifikasi. Sekarang dibaca dulu, dipahami lokasi-lokasi pesantren-pesantren yang ada di Jawa Barat. Kemudian menyimpulkan peristiwa tersebut. Nah, ini juga ceritanya belum tahu kita apa ya, ini belum bisa dibedah kisi-kisinya. Tunggu saja ceritanya, nanti kalian simpulkan. Tinggal 5, siswa menganalisis maksud pondok pesantren merupakan lembaga pendidikan keislaman dan keaslian Indonesia yang benar. Ini juga masih sulit dibedah nih kisi-kisinya. Tapi paling tidak begini, bahwa kenapa pondok pesantren itu dari dulu sampai sekarang kok bisa eksis? Karena memang ada ciri khas dan karakter keindonesiaan, keislaman keindonesiaan. Karena berciri khas keindonesiaan itulah maka pondok pesantren dari dulu sampai sekarang tetap eksis. Kemudian 36, siswa menyebutkan komponen yang menjadi ciri khas pondok pesantren dengan benar. Komponennya yang kita tahu adalah mesti ada kiainya, ada santrinya kan, ada kurikulumnya, ada materi pembelajaran, dan juga ada lembaganya. Itulah pondok pesantren. Jadi bukan hanya gedungnya saja, bukan hanya lembaganya saja. Kemudian pesantren yang tumbuh di Kalimantan Selatan, tinggal dibaca kalau ini silahkan. Kemudian menyebutkan bentuk kearifan lokal yang menampakkan Islam dengan benar. Jadi namanya kearifan lokal itu sama dengan tradisi lokal, tetapi tradisi lokal ini punya kearifan lokal atau bernapaskan Islam, atau disebut dengan nilai-nilai Islam yang memiliki kearifan lokal itu. Maka kalian analisis ya, nilai Islamnya apa yang berasal dari kearifan lokal tersebut. Kemudian nomor 39, menyebutkan contoh mengapresiasi kegiatan sosial keagamaan. Ya, tinggal dilogikakan saja bagaimana cara mengapresiasi, tentunya tidak menghina, tidak menghardik, saling menghargai, dan seterusnya. Nomor 40, menentukan kesenian dan adat yang berkembang di Yogyakarta dan Surakarta. Kalau dua lokasi ini paling tidak ya sekaten ya, karena sekaten ada ciri khas Yogyakarta dan juga Surakarta. Kemudian 41, mengidentifikasi jenis kesenian yang disajikan dengan benar.
keseniannya apa, silahkan ya, identifikasi dari kearifan lokal yang ada di Nusantara. Kemudian hakikat suluk, suluk dengan benar ya. Salik itu seperti murid, kalau suluk seolah-olah jalan yang akan dititi, yang akan didaki oleh sang pencari ilmu. Kalian eksplor lagi silakan di buku kali ini. Kemudian menjelaskan budaya megengan dengan benar, megengan atau megangan, jadi semacam makan-makan besar ketika ada peringatan hari besar keislaman, bahkan untuk menyambut datangnya bulan Ramadan. Silakan kalian eksplorasi lagi. Kemudian sikap yang tepat dan bijak terhadap pertunjukan seni budaya. Nah, dengan logika sudah bisa dijawab nanti kalau ini. Kemudian ciri seni qasidah dengan benar, ada di buku, dicek saja. Kemudian menunjukkan kearifan lokal Melayu dengan benar, juga samalah, hanya bisa menyebutkan dan menyebutkan saja kan, termasuk kearifan lokal Bugis ya. Jadi untuk nomor 47 nanti sampai 50 kalian tinggal mengidentifikasi saja nama kearifan lokalnya apa, berasal dari daerah mana. Itu mudah-mudah saja ya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.